Udah kelihatan, Pak? Ya, oke, sip. Ya, oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya di STIMIK Banjarbaru dengan judul aplikasi peminjaman peralatan berbasis web untuk Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru. Selanjutnya, lokasi penelitiannya ini berada di BSPJI Banjarbaru, Jalan Panglima Batur, Oktober Utara, Banjarbaru. Untuk estimasi penelitiannya selama 6 bulan, dari pengumpulan data hingga implementasi aplikasi. Selanjutnya, latar belakang masalah, BSPJI memiliki peralatan yang bisa dipinjam dan digunakan oleh seluruh pegawai. Berdasarkan observasi dan wawancara di sana proses peminjaman peralatan masih dilakukan secara manual, yang mana menyebabkan pegawai mengalami beberapa masalah kesulitan dalam meminjam peralatan. Di sini tidak adanya sistem pengolahan dan informasi peralatan yang baik. Hal tersebut tentu saja dapat menyulitkan para staf dan mengelola pegawai yang ingin meminjam peralatan. Selanjutnya, dalam identifikasi masalah, salah satunya kesulitan dalam meminjam peralatan, proses validasi peminjaman yang masih dilakukan secara tatap muka harus menemui atasan atau staf secara langsung, terus tidak adanya sistem monitoring dan kurangnya informasi mengenai peralatan yang dapat disampaikan kepada pegawai. Tentunya tujuan dalam penelitian ini membuat sistem aplikasi yang membantu dalam proses peminjaman peralatan di BSPJI Banjarbaru berbasis website yang dapat diakses secara online untuk mempermudah efektivitas kinerja dalam peminjaman peralatan kepada seluruh pegawai. Untuk manfaatnya, penggunaan aplikasi ini dapat meningkatkan efisiensi kerja dengan mempercepat proses peminjaman dan pengelolaan peralatan. Selanjutnya, pada diagram konteks ini memiliki empat user dengan role yang berbeda. Pertama, pegawai dapat melakukan login, edit profil yang seperti tertera di PPT ini. Ada admin kepegawaian, admin BMN, dan validator sebagai validasi persetujuan permohonan. Selanjutnya di sini ada SOP, standar operasional prosedur permohonan peminjaman peralatan, yang dimana di sini pertama pegawai dapat mengajukan permohonan peminjaman, terus divalidasi kepada atasan langsung, selanjutnya divalidasi lagi kepada Kasubag TO. Setelah validasi dari Kasubag TO, maka pegawai dapat mengambil peralatan yang dipinjam kepada pengelola BMN. Setelah itu pegawai dapat melakukan konfirmasi apabila peralatan sudah diterima, apabila peminjaman telah selesai dan peminjaman peralatan yang sudah dikembalikan kepada pengelola BMN akan kembali ke admin BMN. Semua proses peminjaman peralatan tersebut terintegrasi ke WhatsApp peminjam maupun atasan. Selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan aplikasinya. Di sini pertama-tama kita di halaman login. Di halaman login ini saya login sebagai akun saya sendiri. Setelah login akan menampilkan halaman dashboard. Di halaman dashboard ini akan menampilkan beberapa informasi seperti jumlah pegawai, jumlah peralatan, jumlah peminjaman berlangsung, dan jumlah peminjaman yang telah selesai. Ini juga menampilkan beberapa status peminjaman terbaru, contohnya Ramadan menyelesaikan peminjaman peralatan pada 8 Juli 2023. Selanjutnya, untuk menu kepegawaian yang cuma bisa diakses oleh admin pegawai, bisa menambahkan data pegawai. Ini akan menampilkan seluruh data pegawai yang terdaftar.
admin pegawai bisa menambahkan data pegawai di sini. Misalkan ini pegawai, kita tambah nama pegawai, tanggal lahir, bisa diakses seperti ini. Selanjutnya, jenis kelamin bisa dipilih, jabatan, misalkan sini kosong ini pangkatnya, nomor telepon bisa diisi misalkan. Selanjutnya untuk email bisa diisi juga. Ini untuk pemilihan foto bisa diklik langsung. Contohnya seperti ini, kita menggunakan foto dummy. Setelah input diisi dengan benar, dapat ditambahkan. Akan muncul tombol pop-up konfirmasi apabila data pegawai yang terisi telah sesuai. Bila telah benar, bisa diklik. Selanjutnya dapat melihat data pegawai yang telah terinput. Oh ya, sebelumnya di sini apabila pegawai yang sudah diinput akan terdaftar ya akun untuk login, akun pegawai otomatis terdaftar dan password menyesuaikan NIP. Untuk data pegawai di sini, NIP-nya seperti ini. Coba kita loginkan sebentar. Username, password, sama login akan terhubung sebagai pegawai baru di sini. Namun tidak ada menu kepegawaian dan sebagainya karena bukan sebagai admin. Selanjutnya saya login kembali dengan akun saya. Di sini ada menu daftar admin. Di bagian menu daftar admin ini bisa ditambahkan daftar admin BMN. Dengan sini BMN ini merupakan admin barang milik negara karena pinjaman yang dilakukan merupakan seluruh barang milik negara. Misalkan saya menambahkan yang terbaru tadi, ini akan terdaftar sebagai admin. Di sini juga bisa. Apabila ingin menghapus juga bisa, akan muncul pop-up. Anda yakin ingin menghapus pegawai ini, menghapus admin, ini hapus lagi. Selanjutnya untuk daftar jabatan, di sini juga bisa menambahkan jabatan pada aplikasi. Sebagai admin kepegawaian dapat menambahkan jabatan pada aplikasi. Yang pertama bisa memilih pegawai dulu. Ini bisa memilih jabatan yang ingin dipilih, misalkan sebagai kepala balai, tata usaha, PPK, maupun pejabat pengadaan dan koordinator. Ini contoh saja sebagai koordinator. Apabila pegawai telah terdaftar sebagai jabatan yang dipilih. Apabila sudah terdaftar maka akan muncul peringatan seperti tadi. Selanjutnya kita masuk ke menu peminjaman, menu peralatan. Sama di sini daftar peralatan yang tersedia. Saya akan login sebagai pegawai biasa yang tadi baru didaftarkan. Oke, Roman, maaf ya, tinggal sekitar 5 menit lagi. Iya, Pak. 5 menit. Iya, Pak. Jadi bisa dipercepat aja. Oh, dipercepat aja, Pak. Iya, Pak. Di sini sebagai pegawai cuma bisa melihat informasi peralatan, detail seperti ini, gambar akan menampilkan gambar, nama, dan kode. Selanjutnya bisa menambahkan permohonan pinjaman, dapat pilih peralatan yang ingin dipinjam. Ini keterangan contoh.
tanggal peminjaman, misalkan dari besok, selanjutnya ke tanggal 24. Bisa ditambah peralatannya, bisa ditambah lagi. Misalkan saya ingin meminjamnya lagi, ini contoh. Di sini dapat memilih atasan yang ingin jadi memilih Kalau dia Roman, mana karena ini? saya menggunakan ini Pak, pakai online. Wah, kenapa nih? tiba-tiba down jaringannya. Halo, Roman. Halo, oh hilang. Masih ada, putus ya. Suaramu masih termute, Roman. Roman, ya. Udah kedengeran Pak? Tip. Saya lanjutkan lagi Pak. Izin lanjut. Sekitar 3 menit lagi ya, Roman ya, biar Oh ini Pak. ini bisa apa namanya? Apa secara ringkas aja. Ini langsung aja Pak. Ini harus Ini dapat laporan. mengajukan pinjaman. Terus dapat memilih, misalkan di sini sebagai atasan, dapat mengajukan peminjaman. Selanjutnya, peminjaman ini karena atasannya sebagai Nur Anggisa Smita, saya akan login sebagai atasan yang dimaksud untuk melakukan validasi peminjaman. Apabila atasan dapat ada pinjaman yang diperlukan, akan muncul badge seperti ini, dapat divalidasi oleh atasan. Selanjutnya dapat ditolak ataupun diterima. Apabila ditolak harus memasukkan alasan yang ditolak. Nah, apabila diterima, konfirmasi validasi. Karena di sini Nur Anggisa Smita juga sebagai memiliki jabatan sebagai Kasubag TO, maka dapat validasi juga. Artinya diterima apabila pinjaman sudah diterima. Saya login sebagai pemohon tadi. Sini akan muncul detail permohonan peminjaman seperti peralatan dipinjam, pemohon peminjaman, dan atasan. Karena validasi atasan dan Kasubag TO sudah diterima, selanjutnya dapat dikonfirmasi apabila peralatan sudah diterima. Sebagai admin BMN akan mengkonfirmasi lagi apabila pinjaman telah selesai di sini dan sudah selesai, maka akan muncul di laporan peminjaman. Ini akan memunculkan laporan pinjaman yang telah selesai berdasarkan tahun, misalkan tahun 2022, 2023, dan dapat dicetak seperti ini. Ini akan memunculkan rekap peminjaman peralatan tahun 2023. Sekian dari saya, dari untuk peminjaman peralatan dan untuk integrasi ke WhatsApp-nya akan memunculkan pesan seperti ini. Apabila mohon persetujuan sebagai atasan, mohon validasi sebagai atasan, dan ini peralatan harap disiapkan. Oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Roman atas atas paparan dari hasil penelitiannya. Ya. Bagus sekali ya penelitiannya dan memang ini
bermanfaat gitu kan ya. Dan perlu diketahui juga Bapak Ibu audiens bahwa Roman Zidane ini juga jadi ya 5 atau 10 menit ya, paling lama 10 menit ya, jangan lama-lama ya. Baik, silakan Awen. Oke, baik Pak, Di terima kasih. slide-nya dibuka dulu barangkali. Terima kasih atas kesempatan. Pak, Recording in gara-gara progress. kayaknya pakai headset sama speaker laptopnya Iya. lagi rusak. Oke, jelas dah, sudah. Oke, sudah jelas. Lumayan, Nah, lumayan. silakan. Ini apa nih? Punya Roman kan ini Mas ini? Bukan. Jadi yang tampil ini punya siapa nih? Punya Awen, punya Awen. Punya Awen, ini punya Awen. Punya Wen. Iya. Iya, Pak. Terima kasih untuk kesempatannya pada hari ini. Oke, silakan. Suaranya hilang lagi. Aplikasi pelayanan gereja Oikumene Immanuel Statui basis website. Oke, Gereja Oasis ini merupakan sebuah organisasi atau lembaga keagamaan yang terletak di Kecamatan Sarui dan berdasarkan hasil wawancara dengan sekretariat gereja, Gereja Oasis mendatasi Suaranya kecilnya, mungkin agak didekatkan lagi anunya apa namanya, mikrofonnya biar jelas. Masih belum terdengar nih Awen. Coba dulu. Tujuan pengembangan pada sistem ini adalah untuk membangun sistem data pada layanan gereja. Diharapkan dengan adanya aplikasi berbasis website ini, sistem informasi yang sangat diperlukan agar bisa memudahkan membantu menyelesaikan proses pengolahan data jemaat sehingga bisa dilakukan aplikasi pelayanan Immanuel Statui berbasis website. Ini adalah membuat aplikasi pelayanan jemaat gereja Oikumene Immanuel Statui berbasis website dan mudah digunakan karena sistem data jemaatnya terbilang Iya, suaranya nih Awen masih. Suaranya nggak ada. Suaranya kecil. Ini pakai laptop atau pakai apa nih? Kalau Anda bisa pakai pakai headset mungkin. Oh iya. Suaranya hilang. Suaranya hilang. Kalau pakai HP suaranya mungkin bisa. Dan untuk displaynya bisa pakai laptop mungkin barangkali.
Nah, orangnya hilang juga. Mana nih? Awennya hilang nih. Mana nih? Orangnya tenggelam, tenggelam, tenggelam back. Oke. Oke ya Pak, saya lanjutkan. Apakah suara terdengar jelas? Nah, ya bagus, jelas. Nah, ya. Silakan lanjutkan. Oke baik. Di sini masuk ke dalam kerangka pemikirannya. Permasalahan yang ada adalah gereja belum memiliki pengolahan data yang terdatabase serta pendataan yang belum terkomputerisasi. Pendekatannya terdatabase, pengembangannya sendiri menggunakan specification-nya desain UML, kodenya HTML, PHP, database-nya MySQL. Pengujian menggunakan white box dan black box. Implementasinya sendiri berada di Gereja Oikumene Immanuel Satui. Pengujian melakukan user acceptance dan hasil yang didapatkan adalah aplikasi pelayanan Gereja Oikumene Immanuel Satui berbasis website dengan metode yang dipakai adalah Research and Development atau R&D. Kurang lebih diagram konteksnya seperti ini, ada 3, admin, ketua, user, atau jemaat. Oke, mungkin saya langsung demo aplikasinya saja. Ini adalah tampilan halaman utama websitenya. Di sini ada home, ada informasi. Informasi di sini berisikan pelayan ibadah minggu pagi, dan berisikan berita-berita terbaru atau kegiatan yang apa saja yang dilakukan di Gereja Oikumene Immanuel Satui. Di sini juga terdapat jadwal ibadah sepekan atau ibadah mingguan. Ada pelayanan pendaftaran, di sini ada 4 pack, ada daftar anggota jemaat, daftar baptis, daftar CD, dan daftar nikah. Di sini saya akan berikan contoh salah satunya, yaitu daftar anggota jemaatnya. Kita input kalau kita sebagai user atau jemaat. Di sini jumlah anaknya bisa lebih dari 1. Contohnya 2 bisa langsung dipilih. Bisa masukkan nomor HP-nya. Di sini ada pilih file. Pilih file di sini berisikan biasanya diminta untuk fotokopi KTP atau fotokopi kartu keluarga atau berkas yang lainnya untuk persyaratan. Sebagai contohnya, keterangannya. Submit dan akan muncul pop-up-nya seperti ini. Di sini juga ada daftar nama-nama majelis yang ada di Gereja Oikumene Immanuel Satui. Di sini kita akan login sebagai admin.
Di login sebagai admin sini, admin bisa menambahkan jadwal ibadah minggu, jadwal pelayan ibadah hari Minggu, bisa mengubah dan bisa menghapus. Kita contohkan aja. Tambah. Di sini bisa dipilih minggu pagi atau minggu malam. Ya, Men. 5 menit lagi ya, Men ya. Oke, baik Pak. Oh, Mennya mana nih? Ya, Ya Pak. Baik, baik Pak, baik Pak. ya. Ini sebagai contohnya, satu saja. Di sini juga admin bisa menghapus. Nah, dihapus. Di sini juga tadi ada jadwal ibadah sepekan. Di sini admin bisa memprint, menambah, mengubah, dan menghapus. Sama yang lainnya juga. Untuk pelayanan pendaftar tadi, kita ada menambahkan pendaftaran anggota jemaat. Di sini admin bisa melihat yang ditambahkan tadi. Ini juga admin bisa mengubah, menghapus, dan memprint. Ini bisa dihapus sebagai contoh, bisa juga untuk diubah. Update. Oke, di sini sudah terupdate teman-teman tadi. Di sini ada daftar majelis, yaitu untuk menambah, memprint, mengubah, menghapus, admin juga bisa melakukannya. Di pengaturan sendiri, di sini admin bisa menambah pengguna, siapa saja yang bisa login ke dalam bagian penambahannya ini, bagian adminnya. Di sini juga admin bisa mengubah password. Mungkin itu saja Pak dari saya. Sekian, Oke, terima baik. kasih. Oke, baik. Terima kasih, Men, atas soal materi penelitiannya. Baik, kita langsung aja ke Jessica. Jessica ini juga sama-sama Roman dan kawan-kawan kan juga salah satu peserta kampus Merdeka Studi Independen ya di BPSJI kemarin di Makassar. Ya, oke. Silakan Jessica, dimulai aja sekitar 10 menit ya. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Langsung saja. Baik, langsung saja pada judul penelitian skripsi saya kali ini adalah aplikasi surat tugas berbasis web pada Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru.
Maaf Pak, laptopnya agak ngelak. Untuk latar belakang masalah, BSPJI sendiri sudah memiliki surat tugas, namun pada aplikasi surat tugas sebelumnya itu terdapat beberapa prosedur yang memang sudah tidak sesuai dengan standar operasional prosedur yang terbaru. Jadi pada pengembangan aplikasi kali ini, saya mengembangkan aplikasi surat tugas sesuai dengan standar operasional terbaru. Selanjutnya untuk identifikasi masalah sendiri, ini adalah standar operasional yang tidak ada di aplikasi sebelumnya, meliputi tidak adanya pengelompokan hak akses, karena pada aplikasi sebelumnya itu tidak ada pengelompokan hak akses yang berdasarkan dengan fungsi dan juga keperluannya. Setelah itu juga tidak adanya menu untuk admin surat tugas dalam pengisian nomor surat tugas, pencetakan langsung surat tugas, dan proses upload file surat tugas dan juga surat perjalanan dinas dalam bentuk PDF. Selanjutnya tidak adanya input anggaran perjalanan pada menu validasi dari pejabat pembuat komitmen atau PPK. Selanjutnya ada tidak adanya file soft copy surat tugas dan surat perjalanan dinas yang dapat di-download dan dicetak oleh pemohon. Dan juga desain user interface pada aplikasi sebelumnya itu yang tidak terstruktur, terkesan berantakan sehingga tidak mudah untuk dipahami oleh pengguna. Selanjutnya untuk tujuan penelitian sendiri, membuat sistem yang dapat membantu dalam proses pembuatan surat tugas dan juga surat perintah perjalanan dinas pada Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru yang berbasis website yang dapat diakses secara online agar bisa mempermudah efektivitas kinerja pembuatan surat tugas dan surat perintah perjalanan dinas. Untuk manfaat penelitiannya ini sama seperti identifikasi masalah sebelumnya itu, jadi kita dapat menyelesaikan masalah yang telah dijabarkan yang meliputi pengelompokan hak akses tadi, terus tidak adanya menu admin surat tugas, dan juga kurangnya beberapa menu-menu untuk validasi, juga tidak adanya file soft copy yang dapat dicetak, dan juga desain user interface yang tidak terstruktur sebelumnya. Selanjutnya untuk kerangka pemikirannya, tidak adanya pengelompokan hak akses tadi, kurangnya beberapa menu untuk admin surat tugas, pejabat pembuat komitmen, dan juga desain user interface tidak terstruktur. Pendekatannya kita menggunakan pendekatan website. Selanjutnya pengembangannya, spesifikasi dan desainnya menggunakan Unified Modeling Language, codingnya kita menggunakan PHP, CSS, JavaScript, dan MySQL. Implementasinya pada Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru. Pengujiannya menggunakan User Acceptance Test, White Box, dan juga Black Box. Hasilnya, aplikasi surat tugas berbasis web pada Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru. Selanjutnya untuk diagram konteksnya, jadi pada aplikasi surat tugas ini terdapat beberapa kelompok pengguna yang meliputi pegawai, admin, kepala balai, atasan langsung, dan juga pejabat pembuat komitmen. Di mana pada masing-masing pengguna ini terdapat beberapa kegunaannya masing-masing. Seperti pegawai di sini dapat menginput permohonan, selalu ada admin surat tugas yang juga dapat input nomor surat tugas, upload surat tugas, download surat tugas, dan juga melihat informasi dari surat tugas ini yang meliputi data permohonan, rekap permohonan, dan status juga laporan permohonan. Selanjutnya ada atasan langsung yang bertugas untuk memvalidasi. Jadi validasi ini terbagi dari 3 pengguna, yaitu atasan langsung, pejabat pembuat komitmen, dan juga kepala balai. Selanjutnya untuk data dan teknik analisis data, jadi alurnya itu pemohon mengajukan permohonan surat tugas, selanjutnya divalidasi oleh atasan langsung. Setelah atasan langsung memvalidasi, maka pejabat pembuat komitmen akan memvalidasi dan juga menginput mata anggaran untuk perjalanan dinas. Selanjutnya,
kepala balai memvalidasi permohonan. Apabila semuanya telah selesai divalidasi, maka akan kembali ke admin surat tugas, di mana admin surat tugas bertugas untuk mencetak surat tugas, mengisi nomor surat tugas, setelah itu mengupload surat tugas dan surat perjalanan dinas. Selanjutnya akan dikembalikan lagi kepada pemohon yang bertugas. Baik, langsung saja saya akan demo aplikasi dari surat tugas pada Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru. Baik, 5 menit ya, Jessica ya. 5 menit. Loginnya kita menggunakan admin karena ini adalah admin master di mana dapat mengakses semua menu yang ada pada aplikasi. Jadi untuk tampilan awalnya pada menu surat tugas ini nantinya akan ada informasi pada dashboard, ini jumlah pegawai dan juga jumlah surat tugas yang masuk pada bulan, menyesuaikan bulannya. Jadi ini pada bulan Juli misalkan ada 2 surat tugas. Selanjutnya untuk alur permohonan surat tugas, pada menu surat tugas ini dapat diklik submenu pengajuan surat tugas. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini, di mana ini terdapat beberapa surat tugas yang telah selesai di-input permohonan sebelumnya. Lalu untuk menu input pengajuan surat tugasnya, tampilannya seperti ini. Di mana kita dapat mengisi nama pengusul atau nama pemohon. Ini otomatis sesuai dengan sesuai dengan nama pegawai yang telah didaftarkan. Sebagai contoh, nama pengusul ini nantinya akan menjadi nama atasan langsung. Selanjutnya nama yang ditugaskan ini adalah nama pegawai yang akan menjalankan tugas atau perjalanan dinas. Sebagai contoh, selanjutnya di sini mengisi tanggal berangkat dan juga tanggal kembali. Selanjutnya untuk menimbang dasar dan juga untuk ini sebagai contoh saja. Jenis surat tugas di sini terbagi menjadi 3 dengan biaya sampling, dengan biaya non-sampling, dan tanpa biaya. Apabila kita memilih dengan biaya, maka nantinya pejabat pembuat komitmen tadi yang akan memvalidasi itu akan menginput mata anggaran. Apabila tanpa biaya, menu input mata anggaran tersebut tidak ditampilkan. Selanjutnya untuk nama pejabat pembuat komitmen ini dapat dipilih sesuai dengan jabatannya. Selanjutnya buat pengajuan. Apabila permohonan telah diinput, maka nantinya akan muncul informasi seperti ini, di mana nanti atasan langsung dapat memvalidasi pejabat pembuat komitmen dan juga kepala balai. Validasi ini berurutan, jadi dimulai dari atasan langsung, pejabat pembuat komitmen, dan juga kepala balai. Dikarenakan tadi atasan langsungnya menggunakan akun Ranggis, maka harus login menggunakan akun tersebut. Ya, sekitar 2 menit lagi ya, Jessica ya. Waktunya terbatas.
pada menu validator nantinya akan ada notifikasi seperti ini, di mana ini adalah jumlah permohonan yang perlu divalidasi. Untuk tampilan validasinya seperti ini. Sebenarnya untuk ketiga validator ini tampilan validasinya nanti akan sama aja. Mungkin untuk pejabat pembuat komitmen aja sebagai pembeda nanti dapat input mata anggaran. Jadi sebagai contoh mungkin bisa saya satu ini aja ya Pak untuk contoh dari validasinya. Jadi validasinya ini dapat diterima maupun ditolak. Apabila ditolak maka diharuskan untuk memberi keterangan alasan ditolaknya. Sebagai contoh kita terima validasinya. Maka akan muncul tampilan informasi validasi seperti ini. Jadi atasan langsung telah memvalidasi pada tanggal dan jam yang sesuai proses validasinya. Langsung saja pada menu admin surat tugas. Oke, baik, Jessica, ini mungkin satu kali lagi ya, yang fitur ini ya, jelaskan sekali. Nah, ini mungkin kita lanjut ke sesi tanya jawab. Ya, oke, silakan dilanjutkan sedikit. Apa tadi kan? Nah, surat tugas yang telah selesai proses validasi dan telah diisi nomor surat oleh admin surat tugas, maka akan masuk ke menu rekap surat tugas. Selanjutnya, surat tugas ini dapat dicetak oleh admin surat tugas. Oke, baik, Jessica, mohon maaf ya, karena ini waktunya agak singkat, jadi mungkin barangkali sampai di sini dulu. Nah, nanti kalau misalnya ada sesi diskusi nanti atau pertanyaan mungkin bisa dipaparkan lebih lanjut lagi ya. Ya. Oke, baik, Jessica, mungkin sampai sini dulu ya. Halo, Jessica. Oke, Jessica. Terima kasih. Iya, Pak. Mungkin kita cukup sampai ini dulu ya. Iya. Karena waktunya udah ini apa namanya singkat ya. Oke, silakan ditutup dulu Jessica sementara. Audionya nih kenapa nih?
Oke. Jessica bisa kedengaran? Oke Pak, ini laptopnya. Iya, oke, baik. Nah, kalau begitu saya izin untuk ini dulu ya, saya akhiri dulu untuk untuk presentasi dari Jessica ya. Baik, terima kasih kepada Jessica, juga kepada dua presenter dan narasumber kita hari ini, kepada Awenta dan juga Roman. Nah, selanjutnya kita ke sesi tanya jawab atau diskusi ya. Cuma karena waktunya ini agak singkat, kita mungkin waktunya mungkin sekitar 20 menit lagi gitu kan ya. Terlalu banyak, maka dipersilakan kepada audiens baik Bapak Ibu dosen maupun rekan-rekan dari mahasiswa yang barangkali ada yang mau ditanyakan atau ada yang perlu dikonfirmasi atau didiskusikan ya. Untuk pertanyaan mungkin untuk satu kalau ditujukan ke narasumber mungkin untuk satu pertanyaan aja ya. Oke, silakan Bapak Ibu dosen ataupun rekan mahasiswa, mungkin ada yang perlu ditanyakan atau ada yang perlu didiskusikan terkait dengan paparan dari penelitian yang sudah kita dengar dan kita saksikan dari para narasumber hari ini. Ya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Siapa nih? Silakan. Pak siapa? Pak Boy. Oh, Pak Boy. Oke, silakan Pak Boy. Mungkin pernah duluan. Monggo, yang lebih tua. Saya terlalu muda. Monggo, Pak Romi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Banyak pertanyaan, cuma satu. Ya dari saya langsung aja ke topik permasalahan. Jadi saya apresiasi sekali ya dengan hasil karya dari penelitian mahasiswa ini, bagus gitu ya. Ya mungkin ada beberapa satu pertanyaan yang mungkin perlu saya tanyakan lagi, masalah sistem keamanan yang aplikasi ya, terutama yang aplikasi itu perlu sekali sekarang memang mau nggak mau aplikasi itu harus secure gitu ya, secure dalam artian antisipasi lah intinya untuk hacking dan seterusnya gitu ya. Nah, kira-kira langkah apa yang diambil untuk pembuatan itu ya? Ada maksudnya untuk mengantisipasi itu, saya lihat belum kelihatan nih antisipasi untuk sistem keamanannya, terutama untuk aplikasi. Mungkin sebagai contoh, mungkin Anda bisa mengisipkan inskripsi, boleh pakai MD5 atau end-to-end atau bagaimana, silakan. Kira-kira itu saja yang saya tanyakan. Oke, Pak. Mohon maaf Pak, ini ditujukan ke siapa nih Pak? Ke narasumber yang mana Pak? Narasumber yang tadi, yang pertama, yang berbasis aplikasi, intinya seperti itu. Berbasis aplikasi. Ya, dijawab oleh satu-satu mungkin bisa Pak. Mungkin yang tadi Roman Zidan nanti dijawab secara singkat aja, mungkin sistem keamanan seperti apa. Kemudian Awen juga mungkin Jessica mungkin bisa dijawab secara ringkas saja seperti apa sistem keamanannya ya Pak. Oke, ya, baik, silakan kita mau dijawab dulu atau lanjut dulu nih? Atau lanjut dulu nih? Kayaknya Pak Boy ini sudah menunggu-nunggu nih. Oke, silakan. Ya ada sidik nah, udah kacamata sudah. Baik, terima kasih banyak moderator. Izin. Intinya sih pertanyaan saya atau apa yang mau saya konfirmasi itu sama dengan Pak Romi tadi. Ya. Jadi itu tidak perlu saya tanyakan lagi. Ya, jadi untuk ketiganya saja, memang langkah keamanan itu sangat penting. Apalagi kan ini sudah berbasis web semua, online semua ya. Nah itu penting sekali. Oke, jadi anggap saya sama pertanyaannya. Silakan nanti dikonfirmasi atau dijelaskan sedikit saja, singkat jelas ya. Kemudian yang terakhir itu luar biasa, saya sangat mengapresiasi hasil penelitian dari ketiga mahasiswa ini khususnya dan mahasiswa lain pada umumnya ya. Ini biar menjadi kebanggaan Anda nantinya ya, bahwa inilah hasil kerja Anda. Ya, apalagi nanti kalau misalnya ada beberapa yang bisa diambil atau diimplementasikan di kampus misalnya ya.
seperti yang aset tadi itu mungkin bisa itu peminjaman ya, itu lengkap. Baik, mudah-mudahan apa yang sudah jadi hasil penelitian ini bisa terus jadi manfaat. Khairunas anfa'uhum linnas. Ya. Itu saja Pak Moderator, saya kembalikan. Oke. Ada masukan dari Pak Boy ini berarti tadi ya. Kemudian untuk pertanyaan tadinya agak kurang lebih dengan sama aja mungkin dengan Pak Ridha Mulyani mungkin. Oke, satu lagi mungkin dari Bapak Ibu dosen atau dari mahasiswa. Pak Budi gimana nih Pak Budi? Tinggi. Oke. Silakan Pak Budi. Tinggi. Iya. 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 Ya Pak. Iya. Iya Pak. Iya Pak. Sudah Pak. Oh, camping. Iya, baik Pak. Iya. Oh, ini. Iya. 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 Juga. Iya, kasih ada. Nah, pertanyaannya. Baik, kita menjawab dari pertanyaan dari Pak Rizal Mulyadi dan Pak Boy ya tadi ya. Pertanyaannya mirip aja mungkin masalah keamanan di apa namanya di sistem yang dibuat itu apakah seperti apa atau mungkin belum ada atau kayaknya sudah ada cuma mungkin barangkali tadi tidak dijelaskan secara detail atau mungkin barangkali ada yang ketinggalan gitu ya. Oke. Karena ini masalah software dan apa namanya masalah software tadi berarti kan
produk dari ketiga presenter dan narasumber ini kan sebenarnya adalah software semua. Berarti silakan dijawab masing-masing ya. Mungkin dari Roman dulu nih. Nah, mungkin Roman sama Jessica mungkin nggak mirip ya. Sama kan penelitiannya di sana juga. Nah, oke, silakan mungkin dijawab salah satu aja, Jessica atau Roman. Roman yang jawab. Jessica apa Roman nih? Bisa saya dulu, Mas. Oh ya, oke, silakan. Untuk sistem keamanannya seperti apa ini di apa namanya? Kalau untuk dari coding aplikasinya Pak, di sini untuk sistem keamanan dari passwordnya kan dengan menggunakan enkripsi by crypt. Terus untuk membatasi hak akses sesuai pangkat menggunakan middleware. Terus keamanan dengan untuk akses filenya menggunakan HT access Pak dengan coding tertentu supaya tidak bisa diakses oleh orang luar. Terus menggunakan versi HP terbaru tentu saja untuk meningkatkan keamanan dan keamanan dengan SSL pada website yang digunakan. Itu saja Pak untuk keamanan yang dapat saya jelaskan. Oke, Jessica ada tambahan? Jessica ada tambahan? Ini barangkali? Tidak ada, Pak. Oh ya, berarti mirip ya. Oke, baik. Berarti ini sudah SSL ya, udah pakai SSL ya untuk jaringannya ya. Oke, baik. Dari juga sudah memakai enkripsi juga ya. Ya, betul, Pak. Hilang mana orang ini? Oke. Ya, ini. Oke, baik. Kita ke Awen mungkin barangkali untuk sistem keamanan seperti apa? Bisa dijelaskan lagi? Kalau untuk saya sendiri Kak, secara singkat saya menggunakan MD5. 5 ya, berarti enkripsi ya, sudah pakai enkripsi. Ya Pak. Ya, oke. Itu ya, udah ya jawabannya. Oke, baik. Pak Rizal mungkin sama Pak Boy, kira-kira dengan jawaban dari narasumber kita mungkin sudah bisa terjawab atau masih ada yang perlu dikonfirmasi lagi? Ya Pak Wahyu, kalau saya sih oke. Ya yang jelas penggunaan sistem dengan versi atau terbaru ya, paling tidak update terbaru itu akan menutup celah keamanan yang umum, dan ini akan terus berkembang. Jadi jangan dikira begitu kita selesai udah hidup tenang aman damai seperti di Upin enggak ya, tapi kita harus tetap aware, harus selalu tahu info keamanan ya. Baik, itu tadi salah satunya adalah penggunaan PHP versi terbaru ya, memberi harapan palsu. Dengan Pak Romi, saya sangat tenang, sangat bangga dengan mereka bertiga ini, luar biasa. Terima kasih. Pak Rizal, barangkali ada yang perlu dikonfirmasi lagi? Kalau saya senada dengan Pak Boy ya, jadi pada intinya minimal itu ada pencegahan dulu. Ya. Jadi seperti tadi minimal kayak punya Awenta ya. Awenta itu MD5 itu sudah minimal sekali, itu sudah. Ya, mungkin perlu juga ditambah seperti yang lain, mungkin tambah seperti punya Roman tadi kayak ada inskripsi SSL, inskripsi terbaru begitu ya. Jadi memang bukannya apa-apa, memang dari sisi update-nya itu perlu sekali, karena bagaimanapun pengetahuan sistem hacking dan seterusnya itu juga berkembang. Gitu. Jadi kita nggak boleh puas dengan yang ada, kita terus berusaha untuk selalu survive gitu dalam hal apalagi Anda mungkin arahnya terus, nanti siapa tahu nanti arahnya terus ke founder atau dan seterusnya gitu ya. Minat Anda ke sana mungkin sangat berarti begitu. Kira-kira begitu. Terima kasih sekali ya. Untuk tadi Jessica saya belum dengar tadi, maaf Jessica belum dengar dia pakai apa gitu loh. Jadi yang dipakai untuk Jessica apa ya? Mohon maaf saya sekali lagi konfirmasi untuk Jessica ini dia punya sistem keamanan ada nggak gitu ya? Kan kira-kira seperti itu. Untuk Jessica ini mungkin karena ini Pak, karena penelitiannya ini sama dengan
Roman Pak. Jadi pengembangannya pun mereka sebenarnya tim sebenarnya Pak. Cuman Oh gitu. tim. Jadi barangkali sistem keamanannya ya mungkin Aman. sama ya Pak ya. Oke. Oke. Baik. Oke. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Kemudian kita menjawab dari pertanyaan dari Pak Budi Rahmani. Ini mungkin ke Roman sama Jessica karena kan sama nih kan ya lokasi penelitiannya. Tentang bagaimana sih proses standarisasi gitu kan ya produk kita mungkin ya dari kita kemudian sampai keluar apa ya istilahnya kayak izin ya mungkin ya izin apa namanya standarnya mungkin ya. Nah mungkin barangkali karena sudah 6 bulan di sana mungkin bisa dijelaskan ada sedikit lah yang diketahui dari sana ya. Mungkin bisa Roman atau Jessica mungkin yang bisa menjelaskan ya. Silakan. Sebelumnya kalau dari saya sendiri Pak, kalau proses standarisasi itu kami nggak pernah dikasih tahu Pak, soalnya beda bidangnya. Kami nggak ada dikasih tahu dari pihak sananya, jadi kurang tahu masalah proses standarisasi. Di sana cuma melakukan pengembangan aplikasi aja Pak, sesuai arahan dari pihak sananya. Jadi belum ada informasi tentang belum mendapatkan informasi ini ya kemarin ya masalah standarisasi. Iya. Ya mungkin Pak Budi ini mau mengajukan standar mungkin barangkali apa mungkin. Ya, jadi makanya Pak Budi bertanya gitu. Mungkin. Oh ini. Ini Pak. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Oke, baik. Saya rasa mungkin untuk acara hari ini mungkin sudah waktunya kan kita sebenarnya hanya 1 jam sebenarnya. Cuman karena ada beberapa yang perlu kita kita diskusikan tadi, maka ada sedikit waktu tambahan mungkin sekitar 30 menit. Baik, oke. Silakan ya ini mengisi presensi bagi yang belum gitu kan ya di kolom chat ya. Kemudian mungkin kegiatan kita acara ini mungkin kita selesaikan saja. Kemudian lupa pula kami ucapkan kepada 3 presenter dan narasumber kita yang hari ini yang bersedia untuk menyampaikan, memaparkan hasil penelitiannya ya. Kemudian memberi wawasan, juga memberi keilmuan, juga memberi pencerahan terhadap rekan-rekan mahasiswanya mungkin yang belum sidang skripsi atau belum ambil skripsi gitu kan ya. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat ya. Yang bagus-bagusnya bisa ditiru gitu kan ya. Oke, baik. Kemudian juga kita terima kasih juga pada mahasiswa yang mau berhadir di sini juga sebagai audiens yang jangan lupa nanti setelah ini skripsinya diselesaikan gitu kan ya, karena sebagian besar mahasiswa yang hadir di sini ini adalah mahasiswa yang belum sidang skripsi, karena memang yang kami undang ini adalah mahasiswa yang belum menyelesaikan skripsinya ya. Mungkin proposal sudah, cuman lagi proses untuk menyelesaikan skripsi ya. Kemudian juga kita tak lupa juga kita ucapkan terima kasih kepada audien Bapak Ibu dosen ini juga berhadir di sini, juga ikut support terhadap acara ini. Kemudian ya mudah-mudahan dapat bermanfaat juga bagi Bapak Ibu dosen yang nanti membimbing mahasiswanya dalam menyelesaikan skripsi ya. Oke, baik. Saya rasa sampai di sini untuk kegiatan kita hari ini. Kemudian salah hilap mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu, mungkin dalam acara yang lain ya. Ya, oke, baik. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa presentasinya diisi. Oh ya, publikasi ya. Nanti bisa dihubungi dosen pembimbingnya buat publikasi.
Recording stopped. Ya. Oke, makasih banyak Bapak Moderator dan 3 presenter hari ini ya. Selamat berjuang di luar sana dan tetap bikin bangga orang tuamu. Ya, Baik, bermanfaat makasih terus banyak, ya, Pak. ya. Bermanfaat terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Pak. Sama-sama. Sama-sama.